Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk semua teman-temanku, apapun agama kalian, dimanapun kalian berada. Bahagia banget ya, hari ini kita bisa berjumpa lagi di channel Tarot Card Indonesia. Oke teman-teman, hari ini aku insya Allah bakalan sharing tentang bertemu Kanjeng Ratu Kidul ya, atau Ratu Pantai Selatan. Dan kok bisa itu ya, pas banget lihat nih, apa namanya, warna hijau gini. Tadi pas aku ambil lihat, wah, terus temanya beliau gitu. Subhanallah ya, subhanallah, walhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai, mari kita kayak kirim doa dulu, Fatihah dulu buat beliau ya, sebagai wujud cinta Tuhan kepada seluruh makhluknya ya, sebagai wujud cinta kita kepada seluruh alam. Oke, jadi rahmatan lil alamin itu bukan cuma alam dunia aja. Kalau misalnya kita udah tahu berlapis-lapis alam yang ada itu ya, kita doain gitu. Tidaklah kami menurunkan engkau, wahai Muhammad SAW, melainkan sebagai sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu ada di Al-Quran. Ini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidakkah kami menurunkan engkau, wahai Muhammad SAW, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam ya. Jadi kalau kita doain semuanya ya, doanya keberkahannya kembali lagi ke kita gitu. Allah baik banget ya. Yuk. Oke teman-teman, aku mau cerita. Tadinya aku belum mau bikin konten mengenai ini ya, tapi kayaknya tuh datang terus gitu, terus nongol terus gitu di mata batin aku, di penglihatan aku, sekali lagi bukan melalui zahir ya, itu datang terus gitu. Pertama waktu pas aku meditasi, beliau itu datang setelah almarhum Gus Dur. Terus baru beliau kayak menampakkan wajahnya, kemudian apa ya, sosok beliau gitu di atas lautan yang itu besar banget gitu. Jadi beliaunya tuh kayak besar banget di atas lautan gitu. Nah terus habis itu dia kayak senyum, cantik ya gitu. Cuma kalau kalian tahu lebih dalam, ya banyak versi ya. Jadi di sini beliau cuma senyum gitu ya, tapi saya ingin kayak menggarisbawahi gitu, kalau kalian sudah kenal gitu, sudah paham, beliau adalah sosok yang sangat patuh terhadap perintah Tuhannya, subhanallah ya. Jadi untuk meluruskan buat kalian-kalian yang belum tahu, kalau misalnya banyak yang bilang beliau itu adalah sosok yang ya negatif apa segala macam, itu enggak ya. Kayak justru beliau itu sosok yang baik, sosok yang ya itu tadi, patuh terhadap Tuhan yang Maha Kuasa dan sangat disegani. Jadi kalau misalnya kalian tahu, misalnya kalau kita di dunia gitu ya, kan ada yang disebut kayak para wali atau apa segala macam. Jadi kalau yang di gaib kayak gitu, mungkin beliau bisa disebut itulah gitu ya. Aku rada-rada ngeri juga sih ngomongnya, soalnya ya, tapi aku udah diliatin sih berkali-kali. Biasanya kalau cuma sekali kan nanti dulu mungkin datangnya dari hawa nafsu atau gimana, tapi sekali lagi kalau udah 3 kali, seperti yang aku cerita di mimpinya Nabi Ibrahim, kalau udah 3 kali berturut-turut, bahkan ini bukan mimpi ya, ini kayak yang dimunculin langsung, berarti oh ya kamu sampaikan gitu. Tapi sekali lagi, video apa yang aku buat ini insya Allah aku menyampaikan yang positif dan kebenarannya yang menurut pribadi, maksudnya pengalaman spiritual aku, dan yaitu
yang Allah mau kasih taunya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang beliau itu negatif, itu nggak benar gitu. Beliau itu sosok yang insya Allah gitu positif gitu ya, dan beliau itu benar-benar kayak menyembah hanya kepada Allah gitu ya. Cuman karena kan udah lama banget gitu ya, jadi kalau misalnya kita belajar tentang macam-macam agama, apapun itu ya, apapun itu kayak misalnya Hindu, Buddha, Islam, terus Nasrani, terus Kejawen atau Kapitayan atau segala macam, intinya adalah satu teman. Jadi kita biarpun berbeda-beda tapi tujuan kita sama, itu hanya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu kita nggak boleh yang kayak kafir-kafirin orang atau segala macam. Kalau kita nggak tahu ilmunya, mendingan kita kayak diem gitu, terus kita pelajari lagi sampai kita dapat suatu pemahaman. Karena pada akhirnya itu kembali ke tingkah laku budi pekerti ya, apa yang kalau kita di Islam, apa yang Rasulullah contohkan kayak gitu. Dan insya Allah menurut apa yang saya tangkap, yang saya pahami itu ya, Islam itu kata selamat, maksudnya yang dari segala sisi itu udah disempurnakan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan terus oh iya, beliau juga berpesan, katanya beliau itu suka sama orang-orang manusia yang menegakkan keadilan, terus suka berderma, maksudnya suka kayak memberi kayak gitu, berbagi. Terus beliau suka orang-orang yang tulus, berpasrah, mengerjakan segala sesuatunya hanya kepada untuk Allah gitu. Seperti kita umat muslim kan, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku kan hanya untuk Allah. Jadi segala sesuatu kita harus mengingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Kalau kalian tahu ceritanya tentang beliau lebih mendalami lagi gitu ya, itu luar biasa. Dan aku yang kayak gimana gitu, nggak semuanya bisa diutarakan di umum gitu. Tapi alhamdulillah, intinya kalau misalnya ada yang beranggapan negatif tentang beliau, itu jangan dipercaya. Karena layaknya kita manusia ya, di dunia gaib sana ya banyak kayak yang nggak suka gitu, bahkan yang oknum gaib tertentu gitu yang kayak menjadikan kesannya itu beliau negatif gitu, padahal beliau sangat positif gitu ya. Jadi kita tuh jadi manusia juga harus bijak ya, menilai dari segala sisi. Terus gimana ya, kadang aku juga subhanallah gitu, luar biasa kok aku jadi ditemuin sama sosok-sosok yang mereka tuh punya andil gitu ya di Nusantara ini, terus yang luar biasa gitu. Aku juga nggak kepikiran dan nggak kebayang juga sih, maksudnya bisa kayak gitu. Tapi di sisi lain aku bersyukur banget karena ya nggak semua orang mengalami apa yang aku alami. Tapi teman-teman, sekali lagi aku tidak pernah memaksa kalian untuk percaya dengan apa yang aku ucapkan, karena kalau pengalaman itu berbeda-beda ya, apalagi kalau yang belum ngerasain apa sih gitu. Cuma aku hanya ingin berbagi aja gitu ya, dan ambillah pesan-pesan yang positif seperti itu. Kemudian di sini aku juga udah siapin kartu ya, ini buat biar kita lihat langsung sebenarnya beliau itu maksudnya berkali-kali datang atau mungkin itu ingin menyampaikan apa sih buat kita manusia gitu ya. Karena beliau tuh sangat peduli banget sama keadaan manusia. Beliau bilang beliau tuh sedih kalau ngelihat manusia-manusia yang maksudnya masih berperilaku kurang baik untuk bumi kayak gitu, manusia-manusia yang tabiatnya tuh negatif. Beliau sedih katanya, dan beliau juga selalu mendoakan kita semua umat manusia di bumi ini supaya damai, tentram kayak gitu ya. Dan ya itulah garis besarnya. Kalau ke dalam-dalam nanti aku malah takut gimana gitu, keceplosan. Oke teman-teman, ini ya kalian lihat langsung, aku kocok langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya gunakan kartu ini hanya sebagai
media ya, layaknya para nabi dan rasul. Kayak misalnya Nabi Musa yang dikasih tongkat, terus Nabi Yusuf yang menyembuhkan ayahnya dengan pakaiannya, terus lagi Nabi Sulaiman dengan cincinnya, terus ya banyaklah, nanti kalian bisa cari sendiri gitu referensinya ya. Pesan untuk umat manusia di dunia. Ya, hadiah ya, fatah ya, amin. Segala sesuatu yang ingin disampaikan nanti itu tergantung, maksudnya Allah mau ngasih taunya apa ya hadiah gitu. Aku tuh lega kalau udah abis nyampein ini, soalnya teman-teman kalau aku nggak sampai ini ya pesannya gitu, kayak kemarin tuh aku kayak dikejar-kejar, ditongonin dulu kayak ayo gitu, tapi aku tuh takutnya dari nafsu, dari hawa nafsu. Kita kan manusia ya, kadang suka pikirin yang aneh-aneh segala macam, tapi biasanya kalau udah berkali-kali kayak gitu ya memang ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan gitu ya. Sekali lagi ambil positifnya. Dan kenapa sih berurusan sama ruh, berurusan sama yang gaib? Buat kalian misalnya yang belum percaya gaib, di Islam pun rukun iman itu percaya sama yang gaib, percaya kepada malaikat gaib. Emang banyak orang yang udah ketemu gitu, enggak kan? Terus rasul pun gaib, karena pada sekarang aja kan kita nggak ngeliat langsung gitu, tapi kita percaya mukjizatnya rasul. Kalau misalnya kita nggak percaya sama yang gaib, berarti kita harus hidup di masa rasul gitu, yang ketemu langsung itu baru kita percaya. Kan nggak juga, yang di permukaan langsung aja banyak umatnya yang nggak percaya gitu. Disitulah dimana iman itu maksudnya harus kita pahami benar-benar dari awal, yang dari keilmuan gitu ya, dari keilmuan, terus nanti masuk lama-lama ke ranah kayak pengetahuan, analogi, dan keimanan itu udah di atas itu gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya aku ngomong kayak gini, aku minta maaf ya, kadang aku tuh bingung, ya udah nyerocos aja gitu. Dan aku nggak pernah menganggap maksudnya aku lebih tahu dari kalian. Banyak yang dari kalian pasti yang lebih tahu dari aku ya, atau lebih apalah dari kalian. Enggak, kita di sini sama-sama belajar, sama-sama saling menasehati, kita bahu membahu supaya hidup kita di dunia itu berkah, dan kita tuh tahu jalan kita menuju akhirat itu masih panjang, dan kita harus mempersiapkan dengan sebaik mungkin dengan jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang paling penting, oke udah, bismillah. Wow, tadi aku ngomong apa ya? Oh ya, dan yang paling penting teman-teman, kalau kita tahu ya, intinya maksudnya rangkumannya Al-Quran itu ada di surat Al-Fatihah, yang artinya ketika kita hidup di dunia, doa yang paling penting itu adalah kita meminta jalan yang lurus ya, dinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di mana jalan lurus itu berbeda-beda. Jadi maksudnya gini, Allah sudah menetapkan karakter masing-masing manusia itu kan beda. Jalan lurusnya maksudnya, kalau misalnya aku sebagai guru ya aku menjadi guru yang baik sesuai dengan profesi aku gitu, dan juga selalu mengingat Tuhan gitu. Misalnya kamu sebagai insinyur atau sebagai dokter atau sebagai apa, tapi segala apapun profesimu kayak gitu ya, niatnya harus lillah gitu. Nanti kalau misalnya kita udah ketemu maksudnya benar-benar siapa diri kita, ya dimudahkan gitu ya teman-teman.
Wallahu a'lam bishawab. Apalagi kalau aku diem ngomongnya rada mikir, berarti ada hal yang memang belum saatnya diomongin gitu ya. Oke, ini dia. Ini, wow. Ini. Oh, ya. Oke. Pesan untuk kita umat manusia di dunia. Dia bilangnya, hai kalian umat manusia yang ada di dunia, kayak gitu ya. Kalau kalian mau bahagia, kalau kalian mau senang, kalau kalian mau gembira, gitu ya. Kalau kalian mau terbebas dari kayak kepusingan, masalah hidup atau stres atau segala macam, walaupun pada intinya ya namanya orang hidup pasti ada masalah ya sayang. Maksudnya kayak kita mau tenang hidupnya, kita nggak pusing kayak gini gitu, dan kalian mau mendapatkan segala sesuatu apa yang kalian inginkan ya. Intinya adalah kita harus jadi orang yang dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita harus, ya karena segala sesuatu itu punya Tuhan, jadi kita mau apa ya kita mintanya sama Tuhan. Dan kita harus, ini kalian tadi bisa lihat ya, ini kita kocok langsung ya, kayak subhanallah gitu. Ini tuh rangkuman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, tadi udah aku bilang ya, udah aku ceritain. Beliau juga adalah termasuk sosok yang senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dan dia bilang, intinya tadi ya, kalau kalian mau pegang dunia, kalian ingin menghadapi dunia, kalian ingin bahagia di dunia, terus kalian ingin terbebas dari rasa pusing, stres, apa semua segala macam, khawatir kayak gitu ya. Dan kalian ingin mendapatkan segala sesuatu apa yang kalian inginkan, kalian dekati Tuhan yang Maha Kuasa. Kita kembali lagi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan pemilik segala, Tuhan tanpa Tuhan ya kita nggak ada apa-apanya gitu ya. Tiada daya upaya. Ya Allah, subhanallah. Apalagi di zaman ini ya, di zaman corona ini, di zaman pandemi ini, segala macam penyakit, segala macam. Kalau lihat, berita tuh kayak malah tambah pusing aku. Jadi kayak ya udah, kita harus balik lagi ke sini ya. Kita harus benar-benar jadi orang yang apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun profesi kita, ingat Allah tuh nggak pernah menilai itu melihat dari siapa kita, tapi yang paling dinilai adalah iman dan ketakwaan kita ya. Aku ngomong kayak gini karena kalau kalian bisa rasain, ini tuh bener-bener yang rangkuman gitu, yang beliau tuh pengen ngomong kayak gini. Hemat manusia di dunia gitu, ingat gitu, sadar, balik lagi gitu. Kamu tuh nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan kamu gitu. Kamu tuh harus hanya menyembah kepada Allah gitu. Ingat lagi, apapun yang kamu punya itu dari Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu kehendak Tuhan gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Itu ternyata pesannya teman-teman, subhanallah ya, aku nggak tahan. Jadi kalau setiap abis ketemu yang kayak gitu dipesenin, luar biasa gitu. Kayak ya Allah, ternyata mereka semua tuh peduli sama kita umat manusia di bumi. Malah kita manusia, kita yang ngerusak bumi. Kan jadi kayak sedih gitu. Dan mereka di sana senantiasa mendoakan kita gitu supaya bumi ini damai, indah, sejahtera kayak gitu. Tapi sekali lagi, segala sesuatu itu kan ada positif dan negatifnya. Dan ketika kalian sudah menonton ini, ambil positifnya dan usahakan kita itu jadi manusia yang positif gitu ya, jangan yang negatif ya. Oke teman-teman, ini aja yang aku mau sampaikan. Ya, alhamdulillah aku udah nyampein pesannya beliau. Aku seneng banget sih, maaf ya Allah. Soalnya kemarin-kemarin aku cuma takutnya itu bukan dari beliau gitu. Aku cuma takutnya kan banyak yang bisa kayak menyerupai segala macam. Tapi sekali lagi, kalau udah berkali-kali dan alhamdulillah pesannya ini positif,
ya berarti memang masya Allah ya, kayak beliau datang cuma yang senyum cantik banget gitu di atas lautan gitu. Terus setelah itu berkali-kali ya liatin dengan yang macam-macam ya, terserah beliau gitu, seperti ya intinya paham lah kalau oh itu beliau gitu, oh ini pesannya. Oke. Itu aja, apalagi ya yang mau aku omongin. Coba kita lihat di sini ya. Oh ya, iya. Ini tadi beliau suka orang-orang yang menjunjung tinggi keadilan kayak gitu ya. Orang-orang yang berusaha keras, pekerja keras kayak gitu ya. Dan memang di dunia ini kita harus menghadapi segala macam problematika gitu, tapi kalau kita paham ya kita bakalan senangnya nggak cuma di dunia aja ya. Oke, itu aja teman-teman pesannya. Sekali lagi terima kasih, thanks for watching. Semoga bermanfaat, insya Allah bermanfaat ya. Ambil yang positifnya, buang jauh-jauh yang negatifnya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you. Tungguin video-video selanjutnya ya, karena banyak banget yang mau aku share untuk pelajaran kita manusia yang masih hidup di dunia. Oke, bye.